Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini sangat seru sekali ya. Jadi hari ini itu kebetulan kita syuting pas banget ini tanggal 2 Agustus. Jadi kita sedang mempersiapkan sebuah kado untuk salah satu brand ambassador kita, yaitu Mas Akbar. Nah, Mas Akbar itu suka banget sama F30. Singkat cerita, kemarin gua dan tim dan beberapa jajaran owner dari HSR Wheel kita diskusi. Bulan ini itu adalah bulan bahagianya Mas Akbar karena Mas Akbar berulang tahun di bulan ini. Mungkin video ini akan gue tayangin setelah dia ulang tahun ya. Intinya itu adalah kita akan memberikan kado, yaitu kadonya ini. Nah, ya, jadi kebetulan sekaligus kita akan launching Ray S3 ditambah dengan mobil barunya. Keren kan? Nah, ini mobilnya udah datang. Baru datang tadi pagi, nyampe di kantor. Terus gue ambil ke kantor, langsung bawa ke toko. Karena gue udah siapin semuanya, gue udah siapin velgnya. Udah siapin juga lower kitnya, udah siapin juga big brake kitnya. Udah deh, langsung aja kita langsung menuju proses pemasangan. Satu hari ini kita akan selesaikan semuanya. Velg, lower kit, BBK kita akan beresin hari ini semua. BTW, ini BMW F30 yang sangat spesial. Kenapa? Karena cc-nya adalah 3500. 335. 3000 twin turbo kalau nggak salah. Tapi ntar coba gue Google dulu ya. Yang pasti ini mobil keren banget. Yuk kita ikuti. Kita tadi udah pemasangan. Nah, sekarang gue pengen kasih lihat perbandingan langsung. Ini adalah per F30 standarnya. Sedangkan ini adalah lower kit dari HSR. Ya, seperti judulnya. Namanya saja lower kit. Nah, berarti kan lower, berarti artinya apa? Lebih rendah. Nah, nih teman-teman bisa lihat. Dalam keadaan dilepas aja, dia sudah ada perbedaan. Kurang lebih sekitar 1-2 jari. Nah, jadi otomatis nanti ketika nempel di mobil dia akan lebih turun. Kayak gitu. Ini yang kalau misalnya teman-teman bilang lower kit ini salah satunya. Sport kit ini adalah cuman ganti pernya doang. Jadi ganti pernya supaya dia lebih turun. Nih, cuman kalau misalnya dipegang, ini tuh beratnya hampir sama, bahkan beratan ini. Jadi bisa dibilang ini akan lebih kuat untuk menopang si body si BMW ini. Kayak gitu. Nah, selain lower kit, kita juga udah pasangin BBK. Big brake kita pasangin karena mobil ini sangat kencang sekali.
Kayak gitu? Enggak, itu suaranya doang. Karena mobil ini sangat kencang sekali, ya. Nih, lower kita udah kepasang HSR spring. Nah, kalau ini BBK-nya juga udah kepasang, udah rapi, dan ini dia plug and play ya, jadi tidak merubah apapun. Nih, ini yang kita dapat adalah dapat disnya. Disnya kita bikin lebih besar, kita upsize. Nih, standarnya tadi segini nih. Standarnya segini. Kita ganti jadi lebih besar. Fungsinya buat apa? Untuk pengeremannya biar lebih pakem. Untuk rod kalipernya sendiri juga kita pakaiin yang 6 pot. Jadi dia dengan kekuatan 2 kali bahkan 3 kali bahkan 6 kali lebih kuat daripada standar. 3 kali lebih kuat lah kalau misalnya gue bisa bilang. Jadi ketika lagi lari 200 gitu kan, ketika melakukan pengereman enak gitu. Nah, belum dicopot nih, baru ditempel doang. Nih, ini kaliper standarnya yang kita ganti pakai HSR. Nah, jadi selain fungsi, tampilannya juga lebih bagus, ya kan? Mobilnya merah, BBK-nya kita kasih warna merah, biar yahut, biar make sense nggak tuh, biar nyambung, kayak gitu. Kegunaan lower kit apa bang? Nah ini banyak banget yang sering nanya, bang, lower kit HSR gunanya buat apa sih? Jadi gini, lower kit ini fungsi utamanya yang paling pertama itu adalah untuk bikin mobil kalian lebih pendek, lebih ceper. Nah, jadi kalau misalnya mau upgrade lower kit, mau bikin mobilnya lebih ceper, kalian harus tahu dulu kondisi jalan yang kalian lewatin seperti apa dailynya. Misalnya, ngap, ngomong dalam masker ngap, tapi demi prokes nggak apa-apa. Nah, misalnya kalian tinggalnya di kompleknya banyak polisi tidurnya gede-gede, ya pastikan mobilnya bisa lewat. Jangan sampai udah ganti lower kit malah nggak bisa pulang, repot nanti kan, mau tidur di mana gitu. Terus yang kedua, kenapa mobil dibikin lebih ceper? Itu adalah supaya dia lebih enak untuk dipakai untuk manuver. Manuver tuh gini-gini, ya. Jadi untuk belok-belok handlingnya tuh lebih enak kalau mobilnya tuh lebih ceper. Nah tapi cepernya itu jangan ceper sembarangan. Gue udah sering bilang, kalau misalnya mau dibikin mobil lebih pendek, jangan coba-coba potong per. Jangan. Kenapa jangan coba-coba potong per? Karena per itu di custom, dibikin sesuai dengan dari pabrik untuk kebutuhan bobot mobil dan segala macamnya. Sama halnya seperti lower kit HSR ini. Kita bikin lower kitnya ini sudah sesuai dengan standar. Contoh, gue bikin satu per ini untuk bobot 1 ton, ya. Kalau kalian potong 1 ulir aja misalnya, otomatis apa? Kekuatannya sudah berubah. Kalau logika dasarnya seperti itu. Cuman ada beberapa teman-teman yang menggunakan metode yang namanya custom per. Nah, ini boleh juga. Kalau gue sih lebih mendukung custom per dibandingkan potong per. Custom per itu dia jadi misalnya mobilnya kebanyakan ya. Teman-teman gua pakai Avanza tuh, ya kan? Dia pakai pernya per BMW, pakai BMW, pernya pakai punya Mercy. Apa? Mana? Yang ini jual aja ya? Iya juga ya? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Langsung DM aja. DM siapa? DM Ilham. Kalau berani dia jual. Nah, jadi balik lagi, gue lebih prefer kalau misalnya teman-teman mau bikin pendek mobil itu, kalau HSR sendiri kita udah punya kurang lebih dari 15 mobil. Teman-teman bisa DM aja ke Instagram HSR Wheel, tanya ada nggak lower kit untuk mobil teman-teman apa? Yaris, R3, Expander, Brio. Coba DM aja dulu. Siapa tahu kita punya kan, jadi teman-teman nggak usah repot-repot custom. Tapi kalau nggak punya, tapi ini penting, custom juga nggak boleh sembarangan. Harus dihitung kekuatan per standar yang dia pakainya, per customannya berapa, untuk mobilnya apa, dan itu nggak bisa sembarangan.
Gue sendiri pun juga belum bisa ngitung dengan baik dan benar itu seperti apa, gue sendiri pun belum bisa. Jadi biasanya gue suka kasih ibaratnya apa, bukan kasih kerjaan ya, tapi gue bisa minta tolong sama modifikator, terutama di bagian per custom. Nanti kapan-kapan kita main ke bengkel per custom, kita akan coba cek, tanya gimana sih cara ngitung per custom mobil ini, enaknya pakai per apa, terus efek-efek yang akan ditimbulkan seperti apa. Oke, itu udah 2 tadi fungsi pengganti lower kit. Tampilan lebih ceper, kedua lebih manuvernya lebih enak, yang ketiga mengurangi limbung. Jadi limbung itu bisa terjadi ketika mobil dalam keadaan tinggi, apalagi mobil terlalu tinggi itu pasti limbung banget. Nah, makanya diganti per lower kit ini supaya limbungnya itu menghilang. Menghilang sih mungkin enggak ya, mungkin masih ada, tapi nge-reduce total lah. Tapi paling penting adalah BBK sih. Kalau menurut gue secara pribadi yang paling penting adalah untuk BBK. Karena setiap orang itu bisa ngebut. Setiap orang itu mudah sekali untuk ngebut-ngebutan. Tinggal injak gas, pasti ngebut. Ya, Brio aja 1200 cc, lo nginjek gasnya terus bisa lari 150. Ya, lari 150 tiba-tiba ada truk lewat atau truk berhenti atau truk lagi tiduran. Bisa ngerem nggak? Nah, itu dia boy, makanya ya. Di HSR BBK-nya harganya cukup terjangkau. Untuk Brio sendiri itu harganya sekitar 10 jutaan untuk Brio. Belum lagi yang di atasnya. Nanti kalian bisa DM aja untuk kalau mau tahu mobil kalian harganya berapa. Yang pasti penting ya, rem itu penting. Karena balik lagi, semua orang bisa ngebut, tapi belum tentu mereka bisa ngerem. Akhirnya udah kepasang lower kit sama big brake kit dari HSR Wheel. Jadi kelihatan lebih mini ya, lebih padat. Wih, sedap. Auce. Belakangnya juga. Wih. Apa namanya? Mepet-mepet. Nah, tinggal nextnya. Velgnya sih udah ganti, cuman kayaknya kurang. Nanti gue akan cariin velg besok, masih ada waktu besok. Sekarang mobilnya mau gue bawa balik dulu ke Geraha, karena kalau bawa ke rumah nanti dia tahu, ya kan? Kita bawa balik dulu. Besok kita cari velg lagi. Oke, segitu dulu video kita hari ini, boy. Gue Aldi Rasyid undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.